Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tekad memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar, guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Bondowoso, SMP Negeri 31 Atap Tamanan berdiri pada tahun 2007 di Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Oke, disiapkan dulu, silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi anak-anakku. Kita ketemu lagi belajar masih tentang materi teks tanggapan ya. Lanjutan dari pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi kalimat, kritik, dan ujian. Dari teks apa? Tanggapan. Oke, selanjutnya kita akan belajar materi baru masih di teks tanggapan, tapi dari KD berbeda, yaitu menyimpulkan teks tanggapan. Saya presensi dulu. Ini sepertinya banyak yang tidak masuk ya. Yang tidak masuk siapa? Aini belum masuk ya. Yang masih di luar kelas? Irsadus, Aril. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bu Nurul ada beberapa gambar di sini ya. Berkaitan dengan media sosial. Kalian semua masih sudah punya media sosial kan? Banyak ya. Yang pertama ini gambarnya anak perempuan yang menangis. Kalian lihat ini gambar di layarnya, kenapa ini banyak tangan yang menunjuk atau katakan itu menyalahkan? Dihujat bisa, dihujat, dikritik di media sosial. Selanjutnya, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial jenjang SMP. Terlihat? Jadi di sini ada pesan bahwa anak-anak SMP harus bijak. Tahu bijak? Jadi tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan, itu bijak. Dan kreatif. Jadi kalian sudah punya media sosial, gunakanlah dengan bijak dan kreatif. Contoh, ada di sini yang suka pramuka. Pramuka itu kan sering ada kegiatan yel-yel ya. Mungkin kalian pengen viral menggunakan menggunakan TikTok untuk memviralkan yel-yel kalian. Contohnya itu. Ada lagi mungkin di kelas ini yang suka foto-foto. Gunakan dengan bijak, contohnya kamu foto pemandangan, kamu edit, kamu posting di Instagram. Jadi media sosial tidak digunakan untuk menghujat orang lain. Selanjutnya, nah ini ada gambar love. Artinya katakanlah postingan kalian disukai oleh orang lain. Ada like juga, ada yang mengomentari. Jadi inti artinya dampak positif dari media sosial. Nah, jadi gambar-gambar ini kalian mungkin bisa mengambil pesan bahwasanya ketika menggunakan media sosial dengan bijak itu nanti akan memberikan dampak positif untuk kalian. Berikutnya, oke, tujuan kita belajar hari ini materi menyimpulkan. Yang pertama, kalian nanti akan bisa menulis ide pokok dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Manfaatnya untuk apa? Ketika kalian bisa menulis ide pokok setiap paragraf yang kalian baca, nanti akan membuat kalian lebih mudah memahami bacaan. Oke, langkah pembelajaran pertama, nanti kita sama-sama lihat video inspiratif. Ayah ibu di mana? Apa? Ayah sama ibu. Ayah tidak ada. Saya tinggal sama nenek sama kakek. Nenek sama kakek. Nah, ayah ibu kemana? Tahu, saya ditinggal mulai kecil. Berapa ini nanti? 30 ribu aja. Tidak ada mas, tidak ada kembaliannya. Semuanya untuk Vino. Terima kasih. Sama-sama. All of the things that I wish I could tell you, every time when you pass it by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold
the things that I wish I could tell you every time when you pass me by. Cukup ya? Oke, sudah lihat ceritanya kan? Lihat videonya. Oke, anak-anakku tadi kalian melihat video apa, Nak? Anak kecil yang sedang berjualan. Lokasinya di mana ya tadi ya? Di Malang. Selanjutnya, tokoh tadi anak kecil tadi namanya siapa saja? Vino dan Rahman. Vino berapa tahun tadi, Heri? 11 tahun. Rahman berapa tahun? 13. Oke, sudah bisa ditangkap ya isinya ya. Oke anak-anakku, berkaitan dengan isi cerita, kalian tadi sudah ditanyai Bu Nurul satu persatu, sudah mulai paham. Senang tidak melihat video ini? Kenapa kok senang? Karena ada orang yang bersedekah memberi. Terus Deva apa Deva? Oke, masih kecil tapi sudah bisa cari uang mandiri. Terus apa lagi? Kepujian ya? Kalau kritikan? Ada kritikan tidak? Kalau bersedekah jangan dikasih tahu. Kenapa, Ebi? Apanya yang hilang? Pahalanya hilang. Oke, itu namanya kritikan ya. Kritikan berisi tentang ketidaksetujuan. Ya, kita fokusnya ke kalimat kritikan dan kalimat pujian. Sudah tahu bedanya ya. Jadi ingat pesan Bu Nurul kemarin bahwasannya setiap kita melihat konten, upayakan kita melihat hal positifnya. Kalau memang ada sesuatu yang kurang mengenakan, seperti misalnya tadi, Bu, kalau bersedekah jangan ditunjuk-tunjukkan Bu. Itu mungkin buat Ebi sendiri. Oh nanti aku ketika bersedekah tidak akan aku tunjuk-tunjukkan ke orang lain. Cukup untuk Ebi sendiri. Selanjutnya membaca teks. Oke, selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan tugas 1. Tugas 1 nanti kalian diminta untuk mencari ide pokok. Ada yang ngantuk? Oke, halo. Halo. Oke, sudah. Yuk sekarang dilanjutkan, sudah sampai nomor berapa? Nomor 3. Soalnya paragrafnya hanya sampai 5 ya nak ya. Silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat dalam paragraf ke-1, kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Ide pokok saat ini, para pelajar mulai kecanduan menggunakan media sosial. Kalimat dalam paragraf ke-4, kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Ide pokok banyak alasan yang mendukung timbulnya dampak positif penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Silakan dicek semua, tadi Diana presentasinya paragraf 1, paragraf 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Silakan dilihat pekerjaan kalian masing-masing apakah sudah betul. Ya, kalimat pada paragraf 4. Selain dampak negatif, kalimat utamanya ada di ide pokoknya ada di Kalimat utama. Kalimat utama ada di kalimat pertama. Ya. Paragraf 4. Ya, kamu Gimana? banyak kalangan pelajar menghasilkan waktunya di depan komputer. Di kalimat pertama ya? Ya. Kalimatnya saja yang beda. Tapi intinya sama. Ya. Jadi teman-teman, jadi di sini ya, kalau kalimat utama itu bisa ambil dari paragraf. Jadi pasti semua siswa sama. Tapi kalau ide pokok mungkin berbeda karena ide pokok itu ada proses menyimpulkannya di situ.
Banyak kalangan pelajar mulai dari SD, SMP hingga SMK menghabiskan waktunya di depan komputer. Mereka hanya untuk bermain media sosial. Ada beberapa pelajar yang menyalahgunakan penggunaan media sosial sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik. Anak-anak, silakan sekarang dikomentari ya, perhatikan kelompok 2 sudah presentasi paragraf kedua. Ya, kalimat itu pokoknya tadi panjang apa pendek? Panjang juga. Panjang sekali. Jadi ide pokok itu beda dengan paragraf ya. Kalau paragraf panjang. Kalau ide pokok cukup satu kata, satu kali. Jadi nanti bisa dibetulkan ya, Dek ya. Silakan maju, Heri dan Dani, silakan maju, enggak apa-apa berdua. Saya mewakili dari kelompok 3. Jadi dampak positif atau negatif yang ditimbulkan dari media sosial ditentukan oleh kebijakan pengguna dalam memanfaatkannya. Oke, bisa didengarkan? Jadi kalimat ide pokok pada paragraf ke-5 itu ada di kalimat terakhir ya. Ada kata jadi itu kunci. Beruntung kalau kalian menemukan paragraf yang ada kata jadi, maka itu merupakan kesimpulan. Jadi itu biasanya ditempati oleh ide pokok. Oke, silakan tutup dulu. Betul jawabannya. Sekarang kalian ayo menyimak materi. Oke, menyimpulkan teks tanggapan. Bisa dicatat ya, saya menjelaskan bisa sambil dicatat, nanti akan ada kuis. Langkah menyimpulkan teks tanggapan. Yang pertama kalian harus membaca intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Selanjutnya baru ketika kalimat utamanya sudah ketemu, kalian bisa menentukan ide pokok. Selanjutnya evaluasi individu. Sudah? Kita koreksi ya. Silahkan ditukar dengan teman di sebelahnya. Nomor 1 kalimat pujian adalah berisi kelebihan. 1C. Komjen Agus menilai Deolipa dan Burhanuddin terlalu banyak bicara substansi yang tidak perlu masuk media. 3A. 4. Pernyataannya berupa pujian. 2B. Iya, pujian nomor 2. Sudah? Dapat berapa, Nak? Yang salah yang betul semua? Belum ada. Salah 2, Mbak Ita. Oke, tertinggi Mbak Ita berarti ya, Ita. Oh, Mbak Aski. Perhatikan, nilainya sudah ada ya. Jadi yang tertinggi tadi ada Heri, ada Irsadus, ada Mbak Ita, dan ada Mbak Aski. Oke, simpulan kita tadi belajar apa saja, Nak? Teks tanggapan. Belajar mencari apa saja? Mencari kritikan, pujian. Kalimat apa saja tadi? Kalimat utama, ada ide pokok. Untuk tugas kelompok tadi, kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Kelompok 2 80. Kelompok 3 85. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Dengan cara apa, Nak? Salah satunya dengan menjaga lisan dan tingkah laku. Oke, terima kasih pertemuannya hari ini. Pertemuan depan kita belajar materi yang baru, materi teks persuasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.